bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang kewajiban agama, yaitu memberi sedekah dan juga berdoa. Dan kewajiban agama yang ketiga yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu berpuasa. Sama seperti nasihat Tuhan Yesus sebelumnya tentang kewajiban agama ini. Janganlah engkau melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Ya, demikian juga nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang hal berpuasa, yaitu kewajiban agama tentang berpuasa. Jangan kita melakukan puasa di depan orang supaya dilihat mereka. Nah, puasa ini adalah merupakan suatu hal yang biasa dilakukan oleh umat Tuhan baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama Musa pernah melakukan puasa 40 hari lamanya. Musa berpuasa sebelum Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Demikian juga Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari. Ini adalah merupakan contoh yang dicatat di dalam Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa pernah berpuasa, baik Musa maupun Tuhan Yesus sendiri, sebelum mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi hal berpuasa ini bukan merupakan suatu hal yang asing bagi orang percaya, bagi umat Tuhan, melainkan adalah merupakan hal yang biasa dilakukan. Bangsa Israel, umat Tuhan, biasa mereka melakukan puasa yaitu pada hari penebusan dosa. Dan juga umat Israel mereka melakukan puasa yaitu pada waktu mereka menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Ya, mereka berpuasa. Nah, oleh karena itu, bagi kita orang Kristen, puasa ini juga adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Ini adalah merupakan suatu kewajiban agama yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita bacakan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan apabila kamu berpuasa. Jadi puasa ini adalah merupakan suatu yang biasa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Dan Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, dan apabila kamu berpuasa. Ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu murid-muridnya berpuasa. Demikian juga pada waktu kita berpuasa ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita perhatikan? Tuhan Yesus mengatakan pada waktu kita puasa jangan kita berpuasa seperti orang munafik. Artinya orang yang berpuasa, artinya orang yang berpura-pura. Ya, artinya orang yang melakukan kewajiban agama ini atau berpuasa ini, yaitu di depan orang supaya dilihat orang. Mereka mengubah air mukanya. Ya, mereka membuat mukanya menjadi muram supaya orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Dan tetapi sebaliknya Tuhan Yesus menasihati kita supaya ketika kita berpuasa kita cuci muka, kita meminyaki rambut kita melakukan segala aktivitas kita seperti biasa. Kalau boleh tidak ada orang yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Kalau boleh hanya Bapa di surga yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Nah, ini cara berpuasa yang berbeda. Kalau kita melakukan kewajiban agama, kita melakukan puasa di depan orang,
maka Tuhan Yesus katakan kita sudah mendapat upahnya. Tetapi kalau kita melakukan puasa di hadapan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, bukan supaya dilihat orang, maka Bapa kita di surga akan membalasnya. Nah, untuk apa kita melakukan puasa di dalam kehidupan kita? Puasa ini adalah merupakan tanda merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Pada waktu kita berpuasa, sebenarnya kita sedang merendahkan diri kita, sedang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Puasa juga menunjukkan bahwa kita sedang bersandar kepada Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita mengalami pergumulan-pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita, kita mau berpuasa, kita mau berdoa dan berpuasa untuk menyatakan bahwa kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita melakukan kewajiban-kewajiban agama kita, baik pada waktu kita memberi sedekah maupun pada waktu kita berdoa, juga pada waktu kita berpuasa, atau kita melakukan kewajiban-kewajiban ibadah kita, agama kita, yang lain-lainnya. Mari kita lakukan semuanya itu bukan supaya dilihat manusia, bukan supaya mendapat pujian, tepuk tangan daripada manusia. Biarlah kita boleh melakukan semua kewajiban agama kita, melakukan semua ibadah kita hanya untuk Tuhan dengan motivasi yang benar. Maka Tuhan akan memberkati kita. Amin.